Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali belajar matematika. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, semoga anak ustazah semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya ya. Nah, sekarang baiklah kita masuk saja pada materi kita. Sebelumnya di sini ustazah akan membacakan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Kemudian, indikator mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sebelumnya di sini ustazah akan memberikan sebuah contoh, yaitu soal cerita. Sama-sama kita perhatikan ya. Di sebuah kotak terdapat 348 apel. Di keranjang terdapat 47 apel. Tahukah kamu berapa jumlah seluruh apel? Nah, untuk mengetahui jumlah seluruhnya, kamu harus menghitung dengan cara 348 ditambah 47. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan kedua apel tersebut dengan cara bersusun pendek. Caranya seperti, nah, perhatikan angka yang pertama kita letak di atas, yaitu 348. Kemudian angka yang kedua kita letak di bawah. Nah, ini sudah bersusun ya. Sekarang kita akan menjumlahkan kedua angka tersebut. Caranya seperti apa? Caranya kita perhatikan terlebih dahulu angka satuan, kemudian puluhan, dan ratusan. Jadi, kita akan menjumlahkan dengan urutan dari yang paling kecil, dari satuan, puluhan, kemudian ratusan. Nah, sekarang kita lihat pada angka satuan. Di tempat satuan di sini ada angka 8 dan 7. Sekarang kita akan menjumlahkan 8 ditambah 7. Hasilnya adalah 15. Kemudian tulis 5, simpan angka 1 di atas angka 4. Tulis 5. Nah, angka 1 disimpan di atas angka puluhan. Jadi, cara menyimpannya seperti ini, Nak ya. Kemudian kita lihat pada puluhan. 1 simpanan ditambah 4 ditambah 4. Simpanan tadi ada angka 1, kemudian kita tambahkan dengan angka 4, dan kita tambahkan dengan angka 4 yang satunya lagi. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 9. Nah, sekarang kita perhatikan di angka ratusan. Di angka bagian atas, angka ratusannya adalah 3, dan ratusan di bawah adalah 0. Jadi langsung saja kita turunkan angka 3-nya.
Jadi hasil penjumlahan 348 ditambah 47 adalah 395. Nah, anak-anak, inilah cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Terlebih dahulu, perhatikan contohnya. Di sebuah kotak terdapat 348 stroberi. Kemudian dimakan Ani 147 stroberi. Tahukah kamu berapa jumlah stroberi yang belum dimakan? Nah, dari soal kita mengetahui bahwa di dalam kotak terdapat 348 stroberi. Kemudian dari 348 stroberi tersebut dimakan Ani sebanyak 147. Jadi, untuk mengetahui jumlah yang belum dimakan, kamu harus menghitung dengan cara 348 dikurang 147. Nah, kita akan melakukan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Caranya, angka yang pertama kita letak di atas. Kemudian angka yang kedua kita letak di bawah. Selanjutnya kita akan mengurangkan kedua angka tersebut. Caranya masih sama, yaitu perhatikan terlebih dahulu angka satuan, kemudian puluhan dan ratusan. Dan kita akan memulai dari yang paling kecil, yaitu satuan. Baiklah, sama-sama kita perhatikan angka satuan. 8 dikurang 7. Hasilnya adalah 1. Kemudian perhatikan tempat puluhan. 4 dikurang 4, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya ratusan. 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Nah, anak ustazah, inilah cara pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Mudah kan? Semoga anak ustazah dapat memahaminya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja pada materi kita yang berikutnya, yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Jikalau tadi kita melakukan pengurangan dengan tanpa meminjam, sekarang kita akan melakukan pengurangan dengan teknik meminjam. Sekarang perhatikan terlebih dahulu soalnya. Sama-sama kita perhatikan. Di sebuah kotak terdapat 348 anggur. Kemudian dimakan Ani 157 anggur. Tahukah kamu berapa jumlah anggur yang belum dimakan? Nah, dari soal kita mengetahui bahwa dalam sebuah kotak terdapat 348 anggur. Kemudian dari 348 ini dimakan Ani sebanyak 157. Nah, untuk mengetahui jumlah anggur yang belum dimakan, kamu harus menghitungnya dengan cara 348 dikurang 157. Sekarang kita masuk pada teknik pengurangan dengan cara bersusun pendek. Caranya, angka yang pertama letak di atas. Kemudian angka yang kedua susun ke bawah. Selanjutnya, kita akan mengurangkan kedua bilangan tersebut. Caranya, mengurutkan dari satuan, kemudian puluhan, dan ratusan. Kita kurangkan satu persatu.
Kita perhatikan yang satuan, di sini angkanya ada 8 dan 7. Kita akan mengurangkan angka 8 dan 7. 8 dikurang 7. Hasilnya adalah 1. Langsung saja tulis angka 1. Kemudian di tempat puluhan, 4 dikurang 5. 4 dikurang 5 tidak dapat. Pinjam 1 ratusan, sehingga 4 menjadi 10 tambah 4 sama dengan 14. Kemudian 14 dikurang 5 hasilnya 9. Jadi anak ustazah di tempat puluhan, karena angka yang di atas lebih kecil maka tidak bisa kita kurangkan. Caranya bagaimana? Kita pinjam 1 angka dari tempat ratusan, sehingga angka 4 tadi menjadi 14. Sekarang yang tadinya angka 4 menjadi 14. 14 dikurang 5 hasilnya 9. Langsung saja tulis angka 9. Nah, sekarang kita perhatikan ratusan. Nah, angka 3 tadi sudah dipinjam 1, yang tadinya 3. Jikalau berkurang 1, maka sekarang dia menjadi 2 karena sudah dipinjam 1 ya. Jadi, angka 3 yang ini sekarang sudah menjadi angka 2. Sekarang langsung saja kurangkan. 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Jadi 348 dikurang 157 adalah 191. Nah, seperti inilah cara pengurangan dengan teknik meminjam. Semoga anak ustazah dapat memahaminya ya. Nah, anak ustazah semuanya, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di situ dulu. Dan untuk latihan anak ustazah di rumah, yaitu latihan yang pertama, mari berlatih nomor 11 dan 12 halaman 50. Nomor 2, mari berlatih nomor 11 dan 12 halaman 54. Tugasnya ada di buku matematika kita ya. Nah, anak ustazah semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga anak ustazah dapat memahami pembelajaran kita hari ini ya. Nah, nanti seperti biasa, setelah tugasnya selesai, langsung saja kirim ke WhatsApp ustazah ya. Ustazah akhiri. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.